أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أحبه لاتباع بدينه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسنانه فكانوا أحبه بالنعيم المقيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد معاشر المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hanya kepada Allah kita berharap melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan dengan sesungguh-sungguh hati, dengan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hasil dan buah yang paling berharga bagi manusia yang mengaku beriman kepada Allah kecuali hidupnya mampu diarahkan kepada jalan-jalan yang benar dan berhasil memisahkan dirinya pada jalan-jalan yang batil. Semoga kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas semua perjalanan hidup kita. Bila yang baik yang kita kerjakan, maka Allah berikan keistiqomahan. Bila yang jelek yang kita kerjakan, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun hidup kita di dunia ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu sindiran atau peringatan Allah di dalam Al-Quran kepada kita yang mungkin itu ada hubungannya dengan justru kemampuan kita, tapi tidak berhasil kita kelola dengan baik. Ada di dalam surah Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Pada ayat ini Allah menyebut kita dengan insan. Makna besarnya adalah manusia yang memiliki kesempurnaan dari seluruh ciptaan Allah lainnya. Manusia yang mampu membedakan yang hak dan yang batil. Itulah makna yang paling generik dari insan. Beda misalnya dengan an-nas. Qul a'udzu birabbin nas misalnya. An-nas itu juga manusia artinya, tapi maknanya cenderung manusia yang suka berbuat dosa, suka berbuat jahat, sehingga kita disuruh Allah melalui Rasulullah untuk berlindung dari orang-orang yang suka berbuat jahat. Tapi pada ayat Infitar ayat 6 tadi Allah menyebut, wahai manusia yang pandai membedakan yang hak dan yang batil, wahai manusia yang paling sempurna dicipta, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdaya engkau sehingga engkau itu durhaka? Gharraka itu maknanya adalah berpaling dari jalan yang benar dan dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengerti dan mungkin cenderung sukacita. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdaya engkau sehingga engkau itu durhaka kepada Allah yang Maha Mulia?
pertanyaan ini sebenarnya menjadi irisan dan tamparan kepada kita. Berarti dalam perjalanan hidup kita ada sikap-sikap kedurhakaan yang boleh saja terasa, terpikirkan, atau boleh juga tidak terasa. Kedurhakaan yang dimaksud ini nanti boleh kita cross check, misalnya adalah orang-orang yang sampai kepadanya ilmu tentang keimanan dan keislaman, tapi memilih untuk menegakkan, mengasingkan, cenderung bukan menjadi orang yang menaati. Dan yang lebih beratnya, kedurhakaan itu cenderung pada orang yang mencaci dan mencemooh. Jadi ada memang tipe-tipe orang yang justru dia tidak suka dengan ketaatan orang lain, sehingga dia masuk pada level mencemooh ketaatan orang lain. Boleh saja misalnya, apa manfaatnya engkau jadi orang taat kalau kau masih miskin? Gak ada gunanya jadi orang taat kalau kau masih begini-begini aja. Hati-hati. Jadi kedurhakaan kita itu kelihatannya justru sering menyerang hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita. Padahal kalau kita boleh paham, kemampuan untuk mentaati perintah Allah sesungguhnya itu adalah rezeki bagi orang-orang mukmin. Ya, karena tidak semua orang yang hidup dan mengaku beriman mampu istiqomah dan bertahan pada ketaatannya. Dan inilah yang menjadi prinsip sehingga kedurhakaan kita dilevelkan sebagai kejahatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Allah menyebut pada ayat ini sebagai insan yang pandai membedakan yang hak dan yang batil. Jangan sampai kita ini terkesan lebih ingkar, tidak taat daripada makhluk-makhluk Allah lainnya yang diciptakan di muka bumi. Karena sesungguhnya semua ciptaan Allah di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, bertasbih dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka secara kontekstual mungkin perlu kita menghubungkannya kepada perjalanan hidup kita, tentang seberapa berpengaruhkah nilai-nilai ketauhidan pada setiap segmen pekerjaan dan amal kebaikan kita. Atau jangan-jangan kita masih memisahkan antara ketaatan kita dengan capaian-capaian keduniaan. Misalnya, kalau dulu orang mau ujian akhir, lalu ibunya atau ayahnya menyuruh agar ujiannya sukses, laksanakanlah sholat tahajud, mintalah kepada Allah agar ujiannya sempurna hasilnya. Lalu kita dengan senang hati meyakini bahwa ujian itu selain dari belajar dan menghafal, pasti juga ada ridha Allah di dalamnya. Dan kita meyakini tahajud itu sebagai jalan dan ikhtiar. Tapi mungkin ada ketemu kita dengan model berpikir yang tak berhasil menghubungkan itu. Seorang anak disuruh ayahnya, tahajudlah, biar ujianmu besok mudah. Lalu dia tersenyum sambil mengatakan, apa hubungannya tahajud dengan sukses ujian? Tidak ada hubungannya. Yang begini-begini yang kita khawatir. Karena keterlibatan ketauhidan kita kepada Allah harus mampu membereskan perjalanan hidup kita. Yang jahat menjadi baik, yang baik menjadi istiqomah, yang tidak sempurna niatnya, karena kita tahu Allah lah yang menakdirkan segala perjalanan hidup kita, maka kita luruskan niatnya. Yang kita lihat hasilnya masih belum sesuai dengan ekspektasi atau cita-cita keduniaan kita, maka kita yakin bahwa tidak ada yang Allah takdirkan dalam hidup kita yang tidak mumpuni atau tidak sesuai dengan perjalanan hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ayat ini sejatinya menjadi teori, kalau mau disebut teori, atau literasi yang generik
bahwa bila kita merasa hidup kita penat terhadap hasil-hasil usaha yang tidak sesuai, cita-cita yang mungkin tidak seimbang dengan usaha, maka kita harus meyakini manusia hanya pandai bercita-cita, tapi sesungguhnya yang mengabulkan dan memberi nilainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari situlah sebenarnya polesan kedurhakaan itu perlu kita cerna. Jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang secara ritual masuk dalam kategori taat, tapi secara ketauhidan kita ini masih sungguh benar-benar tidak percaya atau bersangka jelek kepada semua takdir-takdir Allah. Makanya kalau dalam suratul Ikhlas selalu ulama kita menyebut misalnya tidak ada kalimat ikhlasnya di dalam suratul Ikhlas, karena ikhlas itu sembunyiannya adalah kepada nilai-nilai ketauhidan. Lalu pada ayat itu Allah menyebut Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu adalah ahad, bahwa keikhlasan itu adalah orang yang bertemu dengan keyakinannya dengan sempurna bahwa tidak pernah ada yang jelek yang Allah takdirkan di muka bumi ini. Selagi ikhtiar kita maksimal, selagi sangka baik kita kuat, dan selagi ketaatan kita seimbang dengan usaha yang kita. Lalu Allah menyebut Allahus Samad, karena manusia itu sering bermasalah dengan kemampuan bergantung. Allahus Samad itu makna besarnya adalah hanya kepada Allah manusia bergantung. Manusia ini selalu saja lebih tertarik bergantung kepada yang memiliki kausalitas, sebab akibat. Orang sakit bergantung kepada dokter yang mengobatinya. Orang yang bekerja bergantung kepada tuan yang memperkerjakannya. Dan itu secara ikhtiar tidak ada yang bermasalah. Tapi bila dia sudah khawatir akan takdir Allah dan rezeki Allah, sehingga dia memilih hanya bergantung kepada makhluk, tidak mau bergantung kepada Allah, maka disitulah bermasalahnya kita secara baik. Lalu Allah menyebut lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ingin kita paham dengan sesungguhnya bahwa Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maknanya tidak ada hubungan kausalitas di dalamnya, dan tidak ada satupun yang bisa menyerupai apapun yang Allah kehendaki di dalam kehidupan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir pada khutbah yang singkat ini, maka refleksi yang paling kuat dari ayat Infitor ayat 6 ini, surah Infitor ayat 6 ini, marilah kita coba mengukur-ukur diri saja. Karena Allah sudah sebut apa yang memperdaya kita dari kedurhakaan, maka berarti kita sangat potensial menjadi makhluk yang durhaka atas semua perintah-perintah, prinsip-prinsip kehidupan yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah di dalam As-Sunnah. Tapi mungkin kita sering mencidirainya dengan mengabaikan atau menghinakan atau merasakan semua itu tidak populer terhadap perjalanan hidup kita. Jangan sampai sibuknya kita bekerja justru membuat kita tinggal pada perintah Allah SWT. Jangan sampai sibuknya kita menabung membuat kita pelit pada urusan infak dan sedekah. Jangan sampai khawatirnya kita menjadi orang yang lapar dan haus, lalu kita pesimis terhadap puasa sebagai ibadah dalam kehidupan. Jangan sampai khawatirnya kita kehilangan harta dunia sehingga kita tidak berhasil meyakinkan haji ke Baitullah sebagai nilai yang menyempurnakan seluruh amal kita. Mudah-mudahan ini makna yang sederhana dari perjalanan hidup kita, dan semoga Allah selalu memberi lindungan kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa
Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.